Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fathan Fauzi dengan NIM 31217199, jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah karya tulis ilmiah dengan mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Disiplin Kerja dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di PT Anugrah Samudra Lestari, Bojonegara, Cilegon, Banten. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Sumber daya manusia dalam suatu perusahaan adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perusahaan dapat berjalan sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan apabila di dalamnya terdapat manusia dengan satu tujuan yang sama, yaitu berkeinginan untuk menjadikan perusahaan tempat dia bekerja dan mencari nafkah mengalami peningkatan keuntungan serta perkembangan dari tahun ke tahun. Manusia merupakan faktor penggerak utama dari seluruh aktivitas perusahaan. Karena peranan itulah tenaga kerja hendaknya mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pihak perusahaan. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam sumber daya manusia adalah faktor disiplin. Disiplin kerja dapat dilihat sebagai suatu yang besar manfaatnya, baik bagi kepentingan perusahaan maupun bagi karyawan. Selain itu, salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh setiap organisasi agar kinerja sumber daya manusianya baik adalah adanya stres kerja pada karyawan. Stres kerja merupakan suatu kondisi keadaan seseorang mengalami ketegangan karena adanya kondisi yang mempengaruhi dirinya. Stres di tempat kerja merupakan hal yang hampir setiap hari dialami oleh para karyawan. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis laksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 dengan Bapak Tris Susanto yang menjabat sebagai Direktur Utama di PT Anugrah Samudra Lestari, Bojonegara, Cilegon, Banten. Ada beberapa gejala yang menyebabkan kecenderungan menurunnya kinerja karyawan, diantaranya yaitu kedisiplinan yang ada dalam perusahaan menurun karena kurangnya konsekuensi dalam peraturan perusahaan yang harus ditaati karyawan, dan permasalahan stres kerja dalam perusahaan ini masih ada karyawan yang tertekan atau stres terhadap area lingkungan kerja di luar perusahaan, dan permasalahan kinerja yang diperoleh dari kunjungan di PT Anugrah Samudra Lestari mengalami penurunan yang signifikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alasan saya memilih judul ini. Karena terdapat permasalahan kedisiplinan dan stres kerja karyawan di PT Anugrah Samudra Lestari yang berpengaruh pada kinerja karyawan di perusahaan tersebut sehingga menimbulkan penurunan yang signifikan terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang landasan teorinya. Yang pertama, disiplin kerja. Menurut Mangkunegara 2008 mengemukakan bahwa disiplin kerja dapat diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi. Yang kedua adalah stres kerja. Menurut Spielberger Charles D. 2003 menyebutkan bahwa stres kerja adalah tuntutan-tuntutan eksternal yang mengenai seseorang
misalnya objek-objek dalam lingkungan atau suatu stimulus yang secara objektif adalah berbahaya. Yang terakhir, kinerja karyawan. Menurut Rifai 2012, kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawab dengan hasil seperti yang diharapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian dari karya tulis ilmiah saya. Yang pertama, jenis yang saya pakai di penelitian saya adalah penelitian kuantitatif. Selanjutnya, populasi dan sampelnya menggunakan 40 karyawan di PT Anugrah Lestari, Bojonegara, Cilegon, Banten. Selanjutnya, variabel penelitian yang saya pakai yaitu variabel dependennya kinerja karyawan. Yang kedua, variabel independen disiplin kerja dan stres kerja. Yang terakhir, pengumpulan datanya. Yang pertama, library research. Yang kedua, file research. Yang ketiga, observasi. Yang keempat, wawancara. Yang terakhir, kuesioner. Selanjutnya yang terakhir, saya akan menjelaskan analisis data yang saya pakai. Yaitu yang pertama, instrumen atau uji instrumen. Terdiri dari uji validitas. Uji validitas menurut Ghazali dalam skripsi Agus Khairul Umam, uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaannya dalam kuesioner mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner. Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas menurut Ghazali 2011, uji reliabilitas merupakan alat ukur untuk suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Salah satu suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas data yaitu dengan menggunakan metode internal consistency reliability yang menggunakan uji Cronbach alpha untuk mengidentifikasi seberapa baik item-item dalam kuesioner berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Suatu konstruk atau variabel dinyatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach. Selanjutnya, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas. Uji normalitas menurut Ghazali 2011 dalam skripsi Angeline Christine Toban, yaitu uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel penggunaan atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Selanjutnya ada heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas
Statistiksitas bertujuan untuk melihat apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan, variasi dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Selanjutnya itu uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T sebelumnya pada model. Selanjutnya ada analisis koefisien regresi berganda. Menurut analisis yang digunakan adalah model regresi linear berganda. Menurut Sugiono 2014 bahwa analisis regresi linear berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan atau naik turunnya variabel dependen atau kriterium bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediator dimanipulasi. Selanjutnya uji hipotesis terdiri dari yang pertama uji parsial atau uji T. Uji T dalam kurung T itu adalah tes melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan. Yang kedua ada uji simultan atau uji F. Uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Yang terakhir adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui sesuai atau ketepatan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.